Ada salah satu kisah dari Abdullah bin Mubarak, salah satu seorang imam. Beliau sedang ada di Kufah, mau berangkat haji. Niat, gue mau berangkat haji, bawa kuda, bawa pakaian, bawa harta, bawa makanan, udah bawa bekal deh tuh, mau berangkat haji. Ketika sudah sampai Kufah, beberapa bulan, karena berangkat haji tuh kalau zaman dulu berbulan-bulan, belum ada kereta cepat, belum ada. Sekarang kan Madinah Mekah tuh kereta cepat, ya belum ada pesawat juga belum ada, ya. Jadi pakai kuda, pakai onta, luar biasa, masya Allah perjuangannya. Sabar berbulan-bulan dia berangkat tuh untuk melaksanakan ibadah haji. Di tengah perjalanan bu, dia melihat ada seorang ibu-ibu lagi bersihin daging. Kok aneh, kata dia, ada orang bersihin daging di pinggir jalan. Ditanya, lagi ngapain? Lagi bersihin daging. Ditanya lagi, itu dagingnya halal atau haram? Kata ibu itu, haram, haram indi, wa halal indi. Ini daging haram untukmu, tapi ini daging halal untukku. Lah emang kenapa? Ternyata itu daging adalah daging bangke. Daging bangke boleh dimakan apa enggak? Enggak boleh. Kenapa haram katanya buat Imam Abdullah bin Mubarak? Ya karena memang haram ini bangke, tapi halal buatku. Kenapa? Karena aku sudah 3 hari 3 malam tidak menemukan makanan, sedangkan di rumahku ada anak-anak yatim yang mana suamiku sudah meninggal dunia, mereka kelaparan. Akhirnya Imam Abdullah bin Mubarak itu ngeluarin semua hartanya yang tadi mau dibawa haji, mau pergi haji, udah bawa harta, udah bawa kuda, udah bawa pakaian, semua bu dikeluarin, dikasihin tuh sama perempuannya. Udah nih buat kamu, buat bekal di rumah anak-anak, buat nanti makan sehari-hari. Akhirnya Imam Abdullah bin Mubarak jadi gitu pergi haji. Gak jadi, di tengah jalan duitnya habis, bekalnya habis, gak jadi. Pulanglah tuh Imam Abdullah bin Mubarak, pulang ke desanya, pulang ke kampungnya. Lalu ketika Imam Abdullah bin Mubarak pulang ke kampungnya, ditanya sama tetangga-tetangganya, sama saudara-saudaranya, sama orang kampungnya, selamat ya, udah berangkat haji, selamat ya, udah ibadah haji. Semuanya pada mengatakan selamat kepada Imam Abdullah bin Mubarak, padahal dia nggak berangkat haji. Imam Abdullah bin Mubarak heran, saya nggak berangkat haji kok diselamatin, ya. Ternyata tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya, orang kampung yang ada di halamannya yang berangkat haji, katanya di Mekah ketika sedang beribadah haji bertemu dengan Imam Abdullah bin Mubarak. Insyaallah orangnya kagak berangkat, tapi orangnya ada sedang melaksanakan ibadah haji. Ketika malam Imam Abdullah bin Mubarak tertidur dan bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang soleh, orang yang hatinya lillahi ta'ala, ibadahnya, ngajinya, sholatnya karena Allah, zikirnya panjang, sholawatnya banyak, gampang banget sama ketemu mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, ya Abdullah, wahai hamba Allah Abdullah bin Mubarak, ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk beribadah haji, yang mana malaikat itu menyerupai wajahmu, badanmu, bentukmu, dan ia melaksanakan ibadah haji dan pahala hajinya untukmu karena keikhlasanmu, keridhoanmu membantu wanita yang sedang kelaparan. Masya Allah.
Itu yang Allah mau. Kalau kata kita nggak mampu, kita nggak bisa berangkat haji ke Mekah ke Madinah. Tapi kalau udah kehendak Allah, dikasih sama Allah malaikat yang menyerupai kita. Orang-orang di sana pada ketemu. Saya ketemu sama Imam Abdullah bin Mubarak di Mekah, di Arafah. Saya ketemu di depan Ka'bah. Saya ketemu Imam Abdullah bin Mubarak. Padahal orang yang nggak melaksanakan ibadah haji, tapi karena ikhlasnya lillahi ta'alanya membantu seorang yang sedang kelaparan, sama Allah diganti dengan seorang malaikat yang pahalanya untuk Imam Abdullah bin Mubarak. Subhanallah. Makanya kita jangan juga kita ada orang tuh tiap tahun berangkat umroh, begitu juga sering banget berangkat haji, tapi dia punya tetangga rumahnya udah doyong. Hati-hati. Percuma gak tuh ibadahnya? Iya percuma. Kenapa? Yang deket kagak diperhatiin, ngapain jauh-jauh ke Mekah ke Madinah? Dia berangkat haji berkali-kali, umroh berkali-kali, tapi dia punya saudara, punya adik, punya kakak yang tinggalnya di pinggir jalan, tinggalnya di bawah jembatan. Nah itu juga nggak boleh sampai kita lupakan. Kenapa? Karena ibadah yang paling penting itu ibadah kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang terdekat kita yang harus kita bantu terlebih dahulu. Tapi mudah-mudahan ini ibadah umroh dari Bu Haji Salama turun ke anaknya ibadah umroh, dan mudah-mudahan semua anak-anaknya bisa umroh, mantu-mantunya, cucu-cucunya semua bisa umroh. Dari keberkahan umroh, ibunda umroh juga putrinya, mudah-mudahan semuanya bisa ke bawah.